Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan tenaga pendamping profesional. Selamat pagi, kawan-kawan perangkat desa, kepala desa, pengurus BUMDes, pengurus eh, POPDes Merah Putih, ke kawan-kawan perangkat daerah maupun BPD yang pada hari ini bergabung di Ngobrol Desa, episode 105. Pada pagi hari ini, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat eh, menarik dan unik. Saya kira mungkin juga di sekitar kita itu sudah jalan, yaitu kaitannya dengan belajar bisnis retail dari warung Madura. Dan ini sangat menarik. Saya kira ternyata kekuatan dari apa itu persatuan dan gotong royongan dari istilahnya kawan-kawan perantau kaitannya dengan warung Madura ini luar biasa ini. Monggo nanti saya kira ini juga bisa diangkat mungkin bagian satu role model kaitannya dengan bisnis gitu. Dan insya Allah nanti kita akan sebagai pemantik adalah Pak Di Suryo Koco dan kawan-kawan yang sudah hadir dari tim redaksi, Mas Abu Khalil, Cak Itong juga sudah hadir. Saya kira ini perlu perlu eh, kita belajar dari sana ini. Kita belajar dari sana dan itu bisa dijadikan sebagai role model untuk pemberdayaan khususnya UMKM atau yang di depan mata kita adalah baik itu BUMDes, baik itu KOPDes atau yang lain. Ya, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Di Koco dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Ya, ini memang eh, menarik Pak Di. Kami terus terang pernah toko kami itu ya sudah ngomong-ngomong, tapi saya nggak tahu Pak. Saya yakin pasti ada aturan antar warung retail Madaru satu dengan yang lain. Mungkin Caitong nanti yang Jember dekat Madura atau dekat Probolinggo atau keturunan Madura itu tahu. Tapi kami hanya sekilas saja lah, sekilas. Tapi di situ adalah menurut saya adalah persatuan gotong royongan juga katakanlah komitmen untuk apa itu istilahnya berdagang, tapi dengan komitmen dan ini luar biasa saya kira ini sudah menyebar di seluruh Indonesia. Monggo Pak Di, dipersilakan untuk mengantarkan. Makasih Mas Paludi. Jadi mungkin ini hal yang menarik menurut saya, ah, layak untuk kita perbincangkan karena layak untuk apa kita belajar dari teman-teman jaringan dari Warung Madura ini. Ini yang menjadi fenomena waktu itu adalah salah satunya operasi jam operasinya itu 24 jam. Dan kemudian karena memang tidak ada larangan ketika apa retail tradisional itu kemudian hanya boleh buka sampai jam berapa dan seterusnya. Kita sempat tahu ada aturan yang sempat digulirkan tentang larangan buka 24 jam, tapi lebih pada minimarket modern ya. Tapi kalau pasar lokal atau warung-warung Madura ini tidak masuk dalam wilayah retail modern. Jadi ini menarik menurut saya. Nah, apa yang sisi lain yang menarik dari warung Madura selain 24 jamnya di beberapa atau banyak tempat warung Madura yang 24 jam juga ternyata harganya harganya lebih murah. Jadi harganya lebih murah dibanding retail modern umpamanya bahkan dibanding dengan toko-toko warga yang sekarang sudah ada. Ini menjadi satu catatan menarik menurut saya. Dan kemudian memang keberadaannya kebetulan di ekspedisi kemarin kita
perjalanan dari apa Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur kita melihat ternyata saya awalnya berpikir mungkin ini fenomena di perkotaan di Jakarta aja, tapi ternyata enggak, di luar Jakarta juga saya lihat. Bahkan saya sempat belanja di warung Madura dalam perlintasan saya. Nah, posisi yang uh, keberadaan warung Madura ini yang kemudian 24 jam ini memang menangkap pasar-pasar tertentu. Kemudian yang dekat dan mudah dijangkau itu juga menjadi pertimbangan lain sehingga mereka masih bisa bertahan. Kemudian apa ya, dominasinya atau mereka bermainnya memang di warung yang kecil ya. Artinya nggak kemudian besar yang perlu pengawasan ekstra dan seterusnya. Jadi ada kecenderungan ya kalau di Jakarta, saya nggak tahu di tempat lain, mungkin Mas Panudi dan teman-teman nanti bisa berbagi cerita. Ya warung itu sekaligus sebagai tempat mereka apa jadi satu dengan tidur dia apa dan beberapa kalau di case di Jakarta itu saya lihat memang kayak pasangan-pasangan muda ya. Jadi kayaknya memang mereka-mereka yang masih muda ini kemudian dengan pasangannya dia tidur di warung itu jaganya gantian dan seterusnya. Jadi ini karena 24 jamnya ini maka ini sangat membantu warga ya. Artinya kita mungkin kayak saya mama tengah malam kehabisan rokok ya tinggal keluar udah pasti ada rokok yang kita bisa beli dan secara spesifik itu mereka memang ah, punya ciri khas lah ya Mas ya. Jadi nggak perlu pakai label pun dari kejauhan itu sudah kelihatan oh ini warung Madura dari penataan bensin ecerannya umpamanya. Karena itu juga sangat membantu apa orang untuk kemudian mendeteksi itu. Jadi begitu lihat ada penataan bensin eceran, kemudian ada showcase lemari pendingin, kemudian pas kita melintas itu yang tampil itu adalah tumpukan rokok dan dan tempat beras gitu. Itu kita udah langsung di benak kita, oh ini warung Madura kan kira-kira seperti itu. Jadi minuman botol, sembako eceran, snack, rokok, kemudian tabung 3 kilogram itu menjadi bagian yang paling mungkin ya me- cukup cukup mendatangkan pembeli dengan putaran tinggi mungkin itu ya. Hal yang lain adalah tentang operasional dan operasionalnya ini memang cukup menarik karena overheadnya yang nggak tinggi mungkin ya artinya. Dan sekarang mereka juga menggunakan ini, Mas, menggunakan teknologi juga. Jadi saya nggak perlu khawatir tidak ada kembalian, tidak perlu khawatir bahwa kemudian kalau pecahan nanti kembaliannya ditambah permen atau apa gitu kan. Nah ini yang menarik di beberapa khususnya yang tempat saya sering datang itu mereka sudah ada krisnya. Jadi kita tinggal bayar ya udah apa sesuai dengan harganya berapa ya udah kita scan krisnya ya udah tinggal bayar gitu aja kan. Nah kemudian ternyata ada dari obrolan saya itu ada ya semacam jaringan warung itu tetapi dengan jarak yang tidak terlalu berjauhan ya kalau di Jakarta itu ternyata memang masing-masing punya artinya punya bosnya sendiri-sendiri. Jadi tidak kemudian dalam berjejer itu satu orang yang memiliki banyak banyak gerai, tapi memang gerai-gerai itu masing-masing punya koneksi dengan bosnya masing-masing. Dan yang ada di situ
di beberapa case yang saya temui, kecuali yang di dekat rumah itu, memang sepertinya pemiliknya adalah bukan yang jaga. Jadi mereka-mereka yang jaga itu adalah memang mungkin keluarga atau apa, jadi bukan pemilik. Dari obrolan-obrolan itu kita bisa nangkap bahwa mungkin yang menjadi modal besarnya adalah kalau apa mungkin sewa tempat sama stok barangnya ya. Mungkin itu yang modal besar pertama dan ketika mereka ada bosnya itu saya sempat tanyakan dengan penjaganya apakah kemudian ada wajib belanja di tempatnya si bos, artinya harus belanja di tempatnya bos untuk ngisi produk-produk. Ternyata enggak juga. Mereka juga belanja belanja kebutuhan untuk dagangan, dia juga bisa melakukan pembelanjaan sendiri. Kenapa? Saya lihat mereka pas saya lihat di salah satu tempat yang sempat saya datangi itu salah satu penjaganya baru datang belanja beras. Jadi saya kemudian rasa penasaran saya kemudian saya tanya ini beras dari bos atau belanja sendiri? Enggak, beras mereka belanja sendiri, telur mereka belanja sendiri dan seterusnya. Artinya si pedagang atau si penjaga ini apa mensegmentasi memahami betul kebutuhan yang ada di yang kemudian sering ada di tokonya. Nah ini sehingga kemudian menyesuaikan tidak mesti harus apa beras SPHT umpamanya eh, beras beras bulog umpamanya atau harus minyak yang dijual minyak 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 kita dan seterusnya, tapi lebih pada ya apa yang dibutuhkan di masyarakat di sekitar itu yang dia optimalkan. Nah ini menurut saya menjadi tempat pembelajaran yang menarik untuk kawan-kawan dalam mengembangkan badan usaha milik desa atau dalam mengembangkan koperasi desa umpamanya. Ini yang menjadi catatan menarik. Mungkinkah kemudian menduplikasi itu sebagai bagian dari bisnis KDMP maupun bisnis dari Badan Usaha Milik Desa umpamanya? Karena beberapa hal taruh kata kalau kita bicara tentang bagaimana bagaimana bisnis itu bisa dikembangkan dengan mencontoh model dari Warung Madura ini setidaknya bisa kemudian memberikan lapangan pekerjaan baru kepada setidaknya mungkin kalau satu pasangan berarti kan ada dua orang yang kemudian dipekerjakan di tempat itu dan seterusnya. Nah, memang yang kemudian perlu kita pelajari lebih lanjut. Kebetulan saya tidak sedang dalam konteks mempelajari itu detail, tapi tentang bagaimana berbagi hasilnya dengan yang jaga atau penjaga tokonya. Ini yang menurut saya jadi satu catatan menarik dan fenomena ini ternyata apa uh, cukup berkembang ya di beberapa daerah, bahkan ada yang kemudian ada semacam penolakan karena merasa terganggu dengan keberadaan warung Madura, artinya kemudian warung-warung yang tadinya ada di lingkungan masyarakat kemudian kalah dalam tanda petik ya dengan warung Madura. Tapi saya pikir ya namanya berbisnis ya itu mungkin bagian dari uh, kompetisi ya. Nah ini yang mungkin perlu menjadi perlu menjadi kajian bersama. Ini yang yang perlu perlu kita cermati dan menarik menurut saya ini apa, jadi catatan untuk kita bersama. Setidaknya kalau bicara model kanvasnya warung Madura yang 24 jam sehari 7 hari seminggu artinya kan,
tutup kalau kiamat aja kan gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Ini segmentasi pelanggannya jelas warga, kemudian target mereka adalah orang-orang yang kos-kosan atau warga kontrakan, kemudian pekerja shift. Jadi ini cocok untuk apa? Mungkin yang dekat-dekat pabrik dan seterusnya. Kemudian apa pekerja shift ada yang malam dan seterusnya. Driver atau kurir online yang dia juga tidak kenal istirahat apa tidak kenal mati ya artinya selalu ada mereka ada malam pun ada setidaknya kebutuhan-kebutuhan mereka kemudian apa mereka ada kemungkinan juga menjadi mitra dari UMKM lokal mungkin ketika kemudian ada apa titip barang umpamanya dan seterusnya itu sangat mungkin. Kemudian mereka punya apa pelanggan tetap itu karena memang tercover dalam area-area yang artinya dia sudah mungkin saya yakin mereka juga sudah memperhitungkan tentang layanan apa segmentasi pelanggannya. Ada fenomena yang akhir-akhir ini saya lihat adalah bahwa warung Madura ini ada kemudian apa ya saya cermati ada banyak tumbuh akhir-akhir ini itu dekat dengan apa minimarket Mas. Jadi ya, mereka mendekati Indomaret, mereka mendekati Alfamart gitu kan. Kayaknya kalau apa retail-retail modern kan jam-jam tertentu tutup. Nah, ketika mungkin orang datang retail modernnya udah tutup, dia bisa bergeser. Jadi dia coba menampung limpahan lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang apa yang menarik lainnya adalah bagaimana ini menjadi satu apa ya satu fenomena layanan apa dari warung Madura ini yang menurut saya luar biasa ini harganya kompetitif dan apa kemudian layanan layanan yang ada karena dia dengan menggunakan apa aplikasi untuk payment dan seterusnya bisa jadi mau top up pulsa, mau token listrik dan seterusnya mereka juga melayani itu. Kemudian apa mereka menjadi bagian mungkin mereka juga apa relationship-nya ya dengan pelanggan dan seterusnya ini jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi inilah yang menurut saya bagaimana mereka mampu mencari lokasi-lokasi strategis, kemudian bagaimana memajang etalasenya, ada keunikan khasnya sendiri, kemudian modal sepertinya modal modal kerja mereka atau barang dagangan mereka itu memang mereka memperhitungkan yang fast moving ya, jadi yang perputarannya cepat dan seterusnya. Paling tidak apa mereka punya apa punya apa semacam standar-standar yang apa dibutuhkan masyarakat hari-hari mama ada snack ada bumbu ada mie instan dan seterusnya bahkan saya waktu itu sempat tanya apa apa beli telur itu mereka jual telur juga. Nah, ini yang menurut saya sangat luar biasa fenomena ini yang kita perlu belajar saya pikir ya. Perlu belajar dari apa yang mereka lakukan, setidaknya bahwa ini menjadi sesuatu yang menarik, menjadi fenomena yang menarik untuk kita cermati. Saya pikir itu Mas Panudi yang saya bisa antarkan, mungkin kita bisa apa, lebih jauh mendiskusikan itu. Sebenarnya apa yang menjadi apa kemenarikan, tapi catatan yang saya dapatkan adalah ternyata semangat untuk apa mereka saling bantu antar antar apa antar warganya dan mempekerjakan keluarga itu bagian yang apa bagian lain yang menjadi satu kekuatan dan semangat kerja ya etos kerjanya menurut saya luar biasa
mungkin nggak banyak anak-anak muda yang siap untuk jadi penjaga penjaga warung 24 jam bergantian dengan pasangannya untuk kemudian menjaga tempat tempat mereka berjualan. Saya pikir itu Mas Panudi yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Ada Caitong, ada kawan-kawan yang lain yang mungkin bisa berbagi cerita. Ya, terima kasih Pak Dewoso. Ya, ini saya kira juga cukup menarik. Saya kira kalau kami di sekitar Solo Raya itu juga sudah ada warung retail model Madura itu atau warung retail ala Madura. Ya monggo nanti Cak Itong sebelum nanti Cak Itong bisa eh, berikan komentar, apalagi eh, daerah-daerah di Jember, di Probolinggo itu banyak turunan Madura, mungkin ada hal yang kira-kira pernah sempat ngobrol-ngobrol atau seperti apalah. Monggo Cak Itong. Oke, selamat pagi Mas Panuti, Pak Dekoco, dan teman-teman semuanya. Ini berbicara warung Madura ini, wah, di Jember itu menjamur, Mas Panuti. Bahkan rumah saya itu yang posisinya di di pojok perempatan, tapi posisi rumah saya di dalam gang, gangnya gang buntu. Nah, rumah saya itu dikelilingi oleh warung Madura. Jadi rumah saya berada di Jalan Udang Windu. Jalan Udang Windu itu panjangnya 680 meter. 680 meter itu warung Madura itu ada sekitar 9. Itu bertemu dengan beberapa di perempatan, bertemu dengan beberapa warung Madura. Dari ya kalau radius 1 kilometer gitu di 4 jalan, 4 jalan itu hampir 50 itu Mas Manuti. Hampir 50, radius 50 meter. Dan mereka mereka ini eh, di jalan itu sebetulnya kalau malam itu ya sepi awalnya sebelum ada warung Madura. Sepi. Artinya kalau mau beli sesuatu ya harus di market gitu ya di swalayan di ya di Waralaba. Tapi sejak saat itu mereka berdiri satu persatu muncul. Ini sudah banyak yang tidak perlu ke waralaba. Meskipun sebetulnya harganya juga tidak murah-murah amat begitu ya. Harganya tidak murah-murah amat. Lalu ketersediaan barang sebetulnya, ketersediaan barang dagangan di retail warung Madura itu ya meskipun tidak banyak, tidak kemudian jenisnya macam-macam begitu ya, tapi cukup untuk memenuhi stoknya, cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang ada di wilayah terdekat. Ya. Jadi memang memang menarik ini bisnis ini. Yang kedua, empowering retail ini atau retail pemberdayaan ini, pemberdayaan retail ya, retail empowerment ini kan eh, sebetulnya bisa diadopsi oleh siapapun pelaku bisnisnya. Jadi kalau pernah saya sampaikan di beberapa forum, di beberapa acara di ngobrol desa, tampaknya dengan jumlah yang semakin banyak ini, semakin banyak ini sesungguhnya kalau kita tarik dalam konteks eh, bisnis kolektif begitu, bisnis kolektif, bisnis yang dikelola bersama-sama. Ini tampaknya juga warung Madura itu bukan satu jawaban gitu ya. Karena apa? Karena mereka terbiasa sebetulnya kalau berbicara bisnis itu kompetisi. Jadi mereka siap kompetisi. Bahkan
Kalau kompetisinya kan maut-maut itu. Contoh misalkan eh, Mas Panudi punya kios bensin, kios eceran bensin. Lalu saya yang rumahnya radius, misalkan radius 10 meter dari Mas Panudi, itu berani juga saya membuka kios bensin. Demikian juga dengan yang lain-lainnya, para tetangga-tetangga. Ini menunjukkan bahwasannya kerja kolektif, bikin usaha kolektif begitu. Itu tampaknya bukan budaya ya, bukan budaya. Tapi eh, kerja-kerja atau bikin usaha yang kompetitif, meskipun barang jenisnya sama, itu mereka ternyata lebih 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 berani begitu ya, lebih berani. Bahkan ada yang membuat toko Madura itu bikin kios di dekat pom bensin. Jadi begitu kita keluar dari pom bensin itu di sampingnya ada kios, ada warung Madura. Dia juga membuka kios bensin seperti yang sampaikan Pak Deko. Contoh tengernya atau penandanya dari jarak jauh itu adalah ada kios bensin, lampunya kelap-kelip, itu dari jauh sudah kelihatan. Wah, itu berarti warung Madura itu ada kelap-kelip di kios bensinnya gitu ya. Kios bensinnya macam-macam sesuai dengan kelas mereka. Karena ada yang juga kelas kecil, kelas menengah, kelas besar gitu ya. Kalau kelas kecil biasanya sampai kelas menengah itu mereka kios bensinnya botolan itu, botolan. Kalau sudah menengah begitu, menengah ke atas, mereka sudah punya alat pompa bensin sendiri. Jadi dalam konteks pemberdayaan yang perlu kemudian kita tangkap adalah semangat kompetitornya, semangat kompetitifnya. Mereka sudah terbangun lama. Jadi budaya berbisnis yang sama pada radius yang tidak jauh dengan kompetitor yang lain, mereka siap itu, mereka siap. Tetapi bisnis secara kolektif ini yang kita belum pernah punya, saya belum tahu begitu ya, sampai sejauh mana perkembangan mereka. Lalu kemudian eh, khas khas berikutnya adalah dia berjualan rokok yang warna-warni, yang macam-macam sekali. Dan mulai dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal gitu ya, ada di situ. Bahkan misalkan ada rokok semacam cerutu yang dikeluarkan oleh eh, PT Jarum misalkan, itu kalau di waralaba ada banyak yang tidak menjualnya, tapi di situ menjual dia menjual. Lalu kemudian ini lagi apa, tetangga yang dekat itu bisa ngebon Mas Panuti, bisa ngebon di situ, bisa ngutang gitu ya. Nah ini yang dalam konteks misalkan kehidupan saling tolong menolong, saling membantu, ternyata itu masih masih ada gitu ya. Jadi kalau kita mau nempur, bahasa Jawanya nempur beras atau ya hutang beras begitu ya, di waralaba, di warung Madura itu kita bisa juga. Nah itu beberapa hal yang kemudian bisa menjadi pembelajaran kita bersama-sama. Juga sudah ada yang pakai kris ya, pakai kris gitu ya. Mereka sudah adaptif dengan beberapa alat pembayaran gitu ya. Sudah adaptif dengan beberapa alat pembayaran dan memudahkan juga di era digital ini mereka masyarakat bisa membeli barang-barang dengan cara pembayaran secara digital. Nah, ini yang kemudian perlu dicontoh pula oleh beberapa pelaku-pelaku usaha atau ya pelaku-pelaku usaha yang menjadi ekologi ekonomi di dalam ekosistem ekonomi yang ada di dalam satu desa. Sehingga kalau kalau badan usaha milik desa
maupun koperasi desa merah putih misalkan, mereka akan membangun gerai atau akan ya membangun gerai dengan usaha sembako, sebetulnya tidak sekedar belajar dari mereka, tetapi bagaimana kemudian BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bisa memotret mereka sehingga BUMDes maupun Koperasi Merah Putih bisa mengambil peran sebetulnya. Misalkan dia sebagai distributor begitu ya, sebagai distributor dan macam-macamnya. Karena eh, meskipun dalam prakteknya warung Madura itu mereka punya punya jaringan ya, punya jaringan 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 barang betulnya. Jadi barang-barang yang mereka jual itu berasal dari beberapa tempat yang itu mereka memasok begitu ya. Mereka memasok ya, jadi semacam semacam distributor ya. Kalau misalkan waralaba yang mart-mart itu kan mereka punya gudang begitu ya, punya gudang yang kemudian dari sanalah kemudian barang-barang itu didistribusikan. Nah, di warung Madura tampaknya hal itu juga terjadi, tetapi tapi banyak tempat, banyak tempat. Nah, ini yang kemudian bisa kita tangkap kalau kalau BUMDes atau Koperasi Merah Putih memainkan peranannya sebagai pihak pemasok begitu ya, masuk barang, maka tentu saja mereka tidak perlu jauh-jauh, lalu kemudian bisnisnya mudah sekali karena sudah terbangun ekosistemnya, tinggal bagaimana kemudian memutuskan apa yang akan dimainkan. Itu dulu mungkin Mas Panuti yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Cak Itong. Ya, nanti kita diskusi kawan-kawan. Nanti kayak kita diskusi bersama, saya kira ini kan sebagai role model untuk pemberdayaan UMKM. Ya, kalau kita tarik nanti apakah perannya BUMDes, perannya KOPDes Merah Putih seperti apa. Ya, kebetulan kami juga punya pengalaman. Sebenarnya dari diskusi ya sekilas diskusi atau sekilas ngobrol-ngobrol dengan eh, apa penunggu atau pemilik saya tidak tahu, tapi yang jelas beliaunya pernah mau ya katalah mau menyewa salah satu ya toko saya gitu aja. Itu eh, ternyata analisa kelayakan usahanya, pasarnya dan lain-lain, dia sudah perhitungkan. Karena tanya, Pak, di sana itu kan, oh banyak, itu banyak penduduknya, itu banyak penduduknya. Itu yang pertama. Kemudian Pak, kalau warung di depan itu sampai jam berapa Pak? Oh warung di depan itu paling sampai jam 9 pagi, ya katalah pagi jam 8 sampai nanti malam jam 9. Itu dia udah menganalisa kaitannya dengan kelayakan pasarnya, kompetisinya. Nah, juga kata beliau juga kayaknya sudah ada kesepakatan antar antar warung Madura itu. Kalau saya ngobrol-ngobrol, itu jaraknya kalau di sini loh, di sini itu sekitar 300 meter sesama warung Madura. Ini kalau di sini. Karena pernah ada mungkin bukan sama-sama orang Madura, tapi nggak tahu mungkin bukan eh, itu menyewa menyewa yang warungnya mirip itu akhirnya ya istilahnya bukan bukan tapi akhirnya eh, suruh tutup karena ini mungkin harus ada sesuai kesepakatan karena terlalu dekat kalau menurut menurut dia itu nanti nggak karena sesuai dengan kesepakatan. Nah, walaupun ketika suruh tutup itu bukan kok dia suruh enggak. Sewanya itu diganti saya nggak tahu dengan model apa ya apa komunitasnya seperti apa akhirnya ganti dan saya lihat juga dari warung yang buka terakhir itu yang itu kayaknya juga tidak
tidak begitu laris akhirnya ada tutup. Ini kaitannya dengan ini analisa, saya lihat dari segi analisa pasarnya, dari analisa kompetitornya satu sama lain. Karena saya paham juga kelebihannya adalah dia 24 jam. Harganya tadi yang sampaikan juga dia kecerdasan juga. Dia kecerdasan juga, istilahnya orang Jawa itu niteni. Niteni itu ya dia ya semacam survei. Survei kira-kira barang-barang apa yang di sini itu laris. Sehingga dia juga istilahnya eh, menjual atau membeli kemudian dijual, berdagang di barang-barang itu tadi yang saya bilang Pak Dikoco. Saya kira tadi yang katakanlah eh, barang-barang yang katakanlah eh, tidak begitu tahan lama, umpamanya telur, beras atau apa semacam sembako yang nggak tahan lama, dia tadi sudah mempunyai eh, tempat untuk kulaan, nah, itu kulaan untuk beli dagangannya itu tadi, itu udah punya. Gitu. Dan dia juga sudah istilahnya ya minta pada saya, walaupun dia nyewanya itu mau 1 tahun per tahun, tapi dia takut juga ketika nanti ketika tahun berikutnya nggak disewakan, Pak. Eh, Ya dia takut ketika sudah istilah pasarnya bagus, nanti yang punya pemilik eh, tokonya itu nanti nggak oh saya juga ngomong enggak, saya sampai ngomong tenang aja, saya nggak akan rezeki itu yang ngatur Allah atau Tuhan itu. Kami nggak akan kamu ketika kamu nyewa tempat itu ya kamu bagus ya. Eh, Kalau tahun berikutnya mau sewa lagi nggak apa-apa. Karena belum tentu saya jualan yang kamu jualan waktu kamu jualan laris, terus saya ganti jualan belum tentu itu nanti laris. Karena apa? Semuanya rezeki diatur oleh Allah. Tenang aja nggak akan saya minta. Tapi kayaknya diperhitungkan, perhitungkan antara tadi retail Madura satu dengan yang lain itu memang sudah ada kesepakatan. Saya juga mencoba kok. Saya lah kapan mau clearnya gitu loh. Anu Pak, nah, setelah saya coba pakai speedometer itu ya, oh lah ini kurang dari itu, saya yakin dia juga, saya udah ngomong kayaknya kurang kalau segitu karena saya orang situ kan tahu jarak sana sama perkiraan saya kurang itu, kira kurang dari 300 meter deh. Ini saya kira kelebihan-kelebihan keuletan retail Madura ini yang eh, mungkin yang bisa menghadapi dalam konteks retail tadi waralaba yang disampaikan Cak Itong tadi. Ini adalah yang warung Madura, retail warung Madura yang bisa menghadapi dalam konteks kompetitor yang sangat ulet, sangat pinter membaca tadi karena apa? 24 jam itu itu kelebihannya. Kelebihannya adalah 24 jam dan juga kaitannya dengan penunggunya. Penunggunya ya tadi juga sampaikan anak katakanlah keluarga-keluarga muda dan itu gantian. Saya juga pertama kali juga wah luar biasa ini. Ini kelebihannya itu. Saya kira tadi kalau kaitannya dengan bagaimana nanti BUMDes, Kopdes, saya kira sebenarnya kalau ini hanya fenomena aja di daerah ini. Seandainya antara Kopdes Merah Putih, BUMDes, kemudian BUMDesma LKD, kalau itu mampu membaca itu, saya kira itu bisa bekerja sama. Kalau BUMDesma LKD, BUMDesma LKD itu yang dulu ex-PNPM Transformasi itu, kalau di tempat kami. Kalau dia sebagai katalah distributornya, pengepulnya, itu pun sebenarnya bisa. Hanya saja eh, ketika kita beri apa ya masukan, kayaknya juga apa mungkin karena belum terbiasa itu dia masih nyaman dengan pinjaman itu dana bergulir itu. Sebenarnya kalau itu bisa karena kalau tempat kami ada yang sampai eh, omsetnya, upsetnya itu cukup besar. Dan mungkin sampai sekarang mungkin ada satu BUMDes Mail KD itu perputarannya itu sampai apa eh,
dana itu sampai katakanlah dari omsetnya sekitar 18 miliar ada itu di salah satu BUMDes LKD. Dan itu perputaran dana yang bergulir karena sebenarnya itu bisa. Kalau itu bekerjasama, pakai ilmunya atau model warung, model retail eh, Madura ini bisa. Katakanlah di kecamatan tersebut, kemudian ada desa-desa, itu ada BUMDesnya atau POPDesnya, saya kira itu juga bisa itu. Tinggal tinggal bisa enggak atau mau enggak seperti itu. Dan ini yang katakanlah PR kita, tapi adalah model model retail atau bisnis retail Madura ini yang menurut saya bagian salah satu model yang luar biasa. Dari satu tadi jejaring jejaring baik itu barang dagangan, jejaring kaitannya dengan tadi eh, kekerabatan, saling membantu, saling memberikan lapangan pekerjaan. Ini kan yang luar biasa. Ini keuletannya luar biasa. Dan tadi yang disampaikan, ini warung yang tidak pernah berhenti dalam arti oke, jalan terus tuh. Libur atau tidak libur, hari libur atau tidak libur tetap buka. Ini yang kelebihannya tadi 24 jam, kemudian tapi tetap mereka survei kaitannya dengan tadi pasar kaitannya dengan barang-barang yang paling laku. Dan memang ciri khas tadi sudah sampaikan, ciri khas. Dan saya sudah hafal itu. Oh, ini warung Madura, retail Madura. Ini ini yang menarik di situ. Saya kira monggo nanti rekan-rekan. Ini adalah sebagai role model bisnis di desa-desa. Kalau itu belum, kalau tempat kami kan ya ya kota kecil lah, kota kecil dan itu kita lihat seperti itu. Oke, itu kami beri kesempatan rekan-rekan untuk raise. Saya kira silakan berkomentar, silakan ketika kaitannya dengan mengangkat topik ini, saya kira ini juga bagian dari empowerment kaitannya UMKM bagi kita selaku TPP, juga rekan-rekan mungkin ada yang mengurus BUMDes itu bisa diamati, kemudian ditiru, dibuat model yang baru. Dipersilakan kawan-kawan untuk resen. Oke, Mas Monggo. Bakti, mungkin sebelum yang lain kalau Oke. nanti ada ini, ah, saya melihatnya gini, Mas Panudi. Saya jadi kembali teringat apa di tahun 90-an saya dapat buku apa di toko buku di Jogja waktu itu, jalan-jalan ke Jogja ke toko buku, toko buku Loak ya di sana ya. Itu ada satu buku yang apa menggelitik saya adalah tentang bagaimana bisnis retail yang dilakukan di Jepang. Jadi dia memberikan gambaran bahwa ada jejaring yang toko-toko kecil di Jepang itu yang kemudian ternyata mereka itu waktu itu belum waktu itu belum digital lah ya. Jadi mereka itu barangnya memang terbatas, tapi ragamnya banyak. Yang kemudian stok itu selalu selalu diisi tiap hari. Jadi ada satu kendaraan yang keliling mengisi sesuai yang laku kemarin apa, yang laku kemarin apa dan seterusnya. Saya membayangkan dengan sekarang sudah ada digital yang luar biasa ini. Saya membayangkan ketika Koperasi Desa Merah Putih atau BUMDes kemudian mengembangkan konsep retail seperti ini, kemudian si Kopdes atau BUMDes ini mengambil posisi sebagai grosirannya. Dia tidak melayani penjualan, tapi memang lebih pada ya hanya sebagai pergudangannya aja. Kemudian secara digital terkoneksi tiap outlet atau mungkin kita bisa sebut sebagai distribution channelnya. Setiap outlet itu transaksi wajib menggunakan kris umpamanya. Artinya
wajib dicatat, karena saya lihat Warung Madura juga melakukan pencatatan tuh ketika laku gitu ditulis dan seterusnya. Kalau itu digitalisasi, maka dia dengan sistem POS yang sekarang sudah ada dan seterusnya. Apalagi kalau Koperasi Desa Merah Putih kan sudah ada platformnya juga di sana. Ini kan akan menjadi menarik bahwa kemudian yang di gudang itu tahu bahwa outlet yang di sini rokok ini laku tiga bungkus, yang di sini gula laku sekian kilo, yang di sini telur laku sekian dan seterusnya. Kemudian tiap pagi mungkin atau tiap jam berapa itu kemudian ada motor yang keliling di semua outlet itu kemudian menempatkan atau mengirim barang sesuai yang laku hari kemarin. Artinya stoknya akan terus terjaga dengan baik. Dan artinya mereka tidak perlu kemudian menumpuk beras kalau kata jualan beras nggak harus menumpuk beras untuk penjualan seminggu atau penjualan sebulan, tapi ya cukup untuk hari itu dia kalau kata dikasih stok 5 kilo di outlet itu, maka pada hari itu ketika kemudian ada notifikasi bahwa ada laku beras 3 kilo, maka besok yang dari gudang dari grosir ini mengantar ya sesuai dengan apa yang kemarin laku. Oh, mie instannya laku 5 biji, ya berarti dikirim 5 biji. Jadi dia tidak harus belanja dalam jumlah-jumlah besar, tetapi memang ini terkoneksi apa terkoneksi dengan BUMDes atau Kopdesnya itu sehingga kemudian mereka ya tetap bisa mendapatkan karena memang ini adalah jaringan distribusinya, maka ya mereka akan terhitung mendapatkan harga dengan harga-harga standar grosirnya dan seterusnya. Atau tentang bagaimana cara ini kan tentang bagaimana cara hitungan berbagi hasil dengan yang menjaga. Apakah mereka diposisikan sebagai channeling distribusi atau kemudian mereka sebagai mitra, tetapi kemudian mendapatkan supporting dari BUMDes atau Kopdesnya. Saya membayangkan itu sangat sangat mungkin jadi lebih mudah ketika hari ini kita mencoba memanfaatkan digital. Artinya fasilitas-fasilitas digitalisasi itu dimanfaatkan. Kira-kira dari grosirannya itu nanti tiap pagi akan jalan tuh motor roda 3 dengan sudah ada kantong-kantong yang isinya adalah oh ini outlet ini, jadi tinggal diturunkan aja, kemudian ada tanda terimanya dan seterusnya, mereka keliling, nah ya udah berarti sore hari sudah langsung direkap, oh mana-mana dia apa laku apa dan seterusnya sudah di packing, nah nanti diantar lagi dan seterusnya. Jadi menurut saya ini satu peluang yang menarik. Jadi bagaimana memanfaatkan teknologi, bagaimana memanfaatkan akses jaringan dan seterusnya itu menjadi satu kekuatan ya. Bayangkan bahwa kemudian di setiap outlet yang seperti warung Madura itu kemudian orang bisa mendapatkan produk-produk subsidi, bahwa kemudian beras dari Bulog, kemudian minyak goreng dan seterusnya mereka jualan di situ. Walaupun mungkin satu desa bisa jadi kan akan banyak tuh tiap RW umpamanya atau di titik-titik tertentu itu kemudian mereka mungkin sedia minyak gorengnya hanya tiga tiga kemasan atau 5 kemasan dan seterusnya. Tapi kan keterjangkauan orang untuk belanja jadi lebih gampang dan kemudian tempat-tempat itu nggak harus gede. Kenapa? Karena oke tabung gas, oh ternyata di sana laku nih ditaruh 5 kemudian ada notifikasi bahwa gasnya laku di sana 2, di sana berapa dan seterusnya. Ya motor ini keliling memenuhi stok. Jadi stoknya berapa itu kemudian dipenuhi lagi dan seterusnya. Ini bisa bisa jadi sesuatu yang yang luar biasa menurut saya. Distribusi channel yang dibangun oleh
Koperasi Desa Merah Putih akan memberikan kemanfaatan luar biasa kepada warga karena lebih dekat dan seterusnya, bahwa polanya itu kerjasamanya seperti apa dan seterusnya, itu yang mungkin menjadi catatan menarik untuk dikomunikasikan, didiskusikan. Mungkin ada yang sudah punya warung dan seterusnya, dia menjadi mitra dari channeling itu. Jadi apa, transparansi terjaga, kemudian apa artinya kecepatan informasinya juga terjaga. Kadang-kadang kan saya pernah punya pengalaman apa ya, ibu saya dulu punya warung gitu, artinya toko kelontong. Itu kadang pernah satu satu saat lupa mencatat bahwa oh kecapnya habis atau apanya habis. Pada saat ayah saya belanja pulang-pulang, oh yang ini belum dicatat. Yang kayak gini nggak mungkin terjadi sekarang dengan digitalisasi. Oh ternyata rokoknya habis, rokok yang ini habis. Kemarin lupa untuk belanja dan seterusnya. Dan kalau kemudian menggunakan konvensional yang sekarang, mungkin belanja rokok cuma 2 bungkus mau dijual lagi dan seterusnya, nggak mungkin dapat harga bagus. Tapi kalau ini dalam satu jaringan, maka otomatis dia akan tetap mendapatkan harga yang bagus karena memang yaitu koneksi jaringan dari si distributor, kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir ini menjadi menarik untuk didiskusikan dengan apa pakarnya. Mungkin Cak Itong bisa mengajak dari teman-teman dari Universitas Negeri Jember yang paham tentang apa ekonomi bisnis ya. Kalau kayak saya ini kan ya latar belakangnya ekonomi, tapi kalau diajak ngobrol yang detail-detail kayak gitu, saya akhirnya pasti mengajak GPT untuk ngobrol. Tapi mungkin apa kalau mereka teman-teman yang memang apa punya basic dan menerjuni dengan baik tentang apa akuntansi, manajemen dan seterusnya. Bahkan saya membayangkan gini, apa saya itu Mas Panudi. Saya membayangkan ini pikiran liar saya umpamanya. Saya bayangkan bahwa kemudian investasi pertama dilakukan oleh Kopdes, taruh kata, mungkin dengan mitranya yang akan ke tempatan itu. Udah kamu siapkan tempat aja. Kemudian nanti ada satu kontainer. Jadi kontainer yang memang sudah dirancang atau satu kios yang sudah dirancang, yang kemudian dia cukup membuat landasan aja, ukuran berapa kali berapa, tinggal kios itu ditaruh di situ, plek, udah semua kelengkapannya sudah dirancang. Ada CCTV-nya, akses internetnya, dan seterusnya, sehingga dia cukup tinggal melayani aja. Ini mungkin akan menjadi apa terobosan yang luar biasa. Kemudian akan dijadikan titik bahwa ini distribution channel dari koperasi, distribution channel dari koperasi desa ini dan seterusnya dan seterusnya. Ketika kemudian punya banyak outlet, saya yakin tidak ada apa mereka-mereka yang punya produk tidak tertarik untuk kemudian bermitra, karena dia cukup naruh produknya di satu tempat, yaitu di gudangnya dari koperasi desa umpamanya. Dia tidak berpikir bahwa akan mengantar satu-satu di outlet-outlet itu. Nah, ketika mengantar satu-satu itu sudah menjadi bagian tugas dari koperasi untuk kemudian mengantar satu-satu di outlet-outlet itu. Mungkin itu tambahan pikiran liar saya, mungkin Caitan senyum-senyum aja. Ini kalau udah kayak gini, Pak Dim mikirnya suka liar-liar yang aneh-aneh. Tapi ya saya kok punya keyakinan yang kayak gitu sangat mungkin dilakukan. Digitalisasi hari ini luar biasa, bahkan taruh kata kalau semua transaksi itu diketik di POS, otomatis stok di outlet itu terdeteksi di gudang. Gudang tinggal menyiapkan close jam sekian, apa-apa yang dibutuhkan langsung di packing, berarti 1 jam berikutnya atau di jam-jam berapa, itu kemudian ada motor roda 3 yang keliling, naruh, scan, oke barangnya udah masuk. Ini kan udah tinggal catatan perpindahan barang dari gudang pindah ke outlet dan seterusnya. Dan itu dulu rumit karena belum ada digital. Sekarang jadi gampang karena ada digital. Kira-kira kayak gitu. Makasih, Mas. Oke, ya, ya, monggo ini kawan-kawan. Saya kira
terkait kata tadi membangun ekosistem, kemudian melakukan jejaring, kemudian menggunakan apa itu aplikasi platform digital yang tadi kaitannya pencatatan-pencatatan yang eh, secara secara aplikasi akhirnya mudah mempermudah. Saya kira ini juga sebuah terobosan dalam konteks era digitalisasi. Ini kan gabungan antara antara konsep tadi model role model bisnis yang tradisional, tapi juga dengan membangun jaring dengan platform digital juga tadi. Ini kan dua dua apa ya dua model dengan alat tadi ya ini saya kira cukup cukup menarik ini. Monggo kawan-kawan yang saya kira ini perlu didiskusikan lebih lebih detail terkait dengan ini. Saya kira nanti juga eh, kawan-kawan dipersilakan untuk bisa memberikan masukan atau kalah menanggapi. Sebelum nanti kawan-kawan monggo Cak Itong. Iya Mas Faldi. Jadi ternyata rakyat itu tanpa diorganisir oleh negara itu bisa mengorganisir sendiri begitu ya. Dia bisa mengorganisasikan dirinya untuk kemudian melakukan usaha. Andai kemudian ini pemerintah desa berminat berdasarkan misalkan analisa sosial, dengan analisa sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa saat mereka akan menyusun perencanaan pembangunan desa, lalu diputuskan misalkan dalam penyusunan RKP, RPJMDes dan RKPDes-nya, mereka kemudian akan menggerakkan UMKM akan mengorganisir UMKM yang ada di desa dengan berbagai macam metode dalam mengorganisasikan UMKM itu, maka kita yakini ekosistem ekonomi di desa itu akan terbangun luar biasa. Karena apa? Karena tanpa diorganisir saja masyarakat sudah bisa mengorganisir diri, mereka bisa membuat usaha sendiri begitu ya, dengan berbagai macam corak dan khasnya tentu saja. Nah, apalagi kalau kita berbicara lebih dalam lagi, misalkan bagaimana kemudian negara hadir dengan berbagai macam program-programnya. Saya yakin kalau pemerintah desa hadir dengan berbagai macam program-programnya pada penguatan dan pengembangan UMKM yang ada di desanya, maka ekosistem ekonomi itu akan semakin bisa memperkuat positioning BUMDes maupun Koperasi Desa Merah Putih. Sehingga ketika pagu dana desa seperti yang disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Kementerian Keuangan akan mengalami penurunan pada tahun 2026, maka mereka sudah tidak goyah lagi karena ekosistem ekonomi sudah dibangun dan sudah memberikan kontribusi terhadap BUMDes, gitu ya. BUMDes pun juga sudah bisa berkontribusi terhadap pemerintah desa terhadap PADes, gitu ya. Nah, ini yang kemudian mesti harus kita pikirkan ke depannya. Sehingga model misalkan, ini kebetulan rumah keprabon saya itu ada di desa, Mas Panuti. Di desa yang berbatasan dengan dengan Kabupaten Lumajang. Desa saya itu desa yang berada di kawasan Jawa ya, karena di selatan sungai namanya istilahnya adalah Sungai Bondoyudo. Sebetulnya bukan sungai itu, kanal besar gitu ya yang dibangun oleh Belanda pada saat membangun area perkebunan tebu begitu ya. Jadi di sebelah selatan Sungai Bondoyudo atau sebelah selatan rel
yang oleh Belanda kemudian ditempatkan sebagai sebagai wilayah budaya Jawa begitu ya, di selatan rel kereta api itu sejak saya lahir sampai sekarang itu jumlah rumah yang berada dalam satu jalan yang jaraknya 3 kilometer itu dalam perkembangannya hanya berdiri 3 rumah. Rumah baru maksud saya, rumah baru ya. Hanya berdiri 3 rumah baru. Rumah-rumah lama masih tetap bertengger. Kalau di total ya kisaran tidak sampai dari 100 rumah dalam 3 kilometer itu. Nah, tapi dalam perkembangannya ada ternyata sejak COVID kemarin beberapa warung-warung itu warung makan, utamanya warung makan. Kalau warung kelontong belum banyak perubahannya. Kalau warung makan, warung camilan, jadi kuliner gitu, itu mereka sudah mulai terinovasi dengan menggunakan WhatsApp, teman-teman ya tinggal tinggal berbagi menggunakan WhatsApp bisnis itulah ya, sehingga siapapun bisa 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 pesan di pagi hari, malam hari bisa pesan untuk dikirim di pagi hari begitu ya, untuk sarapan. Itu sudah sangat 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 mudah sekarang. Tetapi kemudian itu praktek-praktek seperti itu muncul atas inisiatif para pelaku bisnis kecil-kecilan, para pelaku bisnis kuliner gitu ya. Andai kemudian pemerintah desa itu kemudian dalam analisa sosialnya atau analisa situasinya kemudian memanfaatkan pendataan itu sebagai basis data perencanaan, maka saya yakin kedua belah pihak dalam hal ini adalah UMKM dan pemerintah desa serta BUMDes tentu saja itu akan terbangun ekosistem ekonomi yang bisa kemudian memberikan kontribusi terhadap PADES. Kalau bisa memberikan kontribusi terhadap PADES, maka pasti itu akan nantinya akan kembali lagi pada masyarakat dengan program-program pemberdayaan dan pembangunan desa. Nah, ekosistem ini yang sebetulnya berangkat dari warung Madura tadi itu. Jadi warung Madura tidak banyak di desa, lebih banyak dia ada di dalam kawasan-kawasan desa yang suhunya sudah perkotaan. Jadi ya, suasananya suasana perkotaan karena potret-potret konsumen mereka sudah sangat jelas seperti yang saya Pak Ade, mereka adalah biasanya kos-kosan, lalu kemudian orang yang lalu lalang atau bahkan mungkin orang luar yang kemudian berkemungkinan dia di malam hari membutuhkan barang-barang begitu ya. Nah, ini ada di kawasan desa yang memiliki nuansa kota itu yang lebih banyak. Selain perkotaan ya, tapi kalau berbicara tentang desa yang ada, tentang desa yang masih nuansanya nuansa pedesaan hanya ada 1-2 warung Madura dan itu pun tetap eksis seperti yang ada di ini di warung Madura yang ada di dalam perkotaan. Mereka meskipun tidak 24 jam, tapi setidaknya sampai dengan jam 1 malam mereka masih buka. Sehingga ini masih bisa kemudian masih kemudian bisa diakses oleh masyarakat hingga jam-jam tertentu begitu. Tapi ini menarik memang, retail ini menarik. Dan tentu saja sebetulnya bisa diadopsi oleh pemerintah desa dengan menggerakkan beberapa UMKM di desa. Karena apa? Karena kalau pemerintah hadir itu pasti nanti akan memiliki kontribusi besar begitu ya terhadap PADES. Itu mungkin Mas Panti yang bisa saya sampaikan. Ya, ya, terima kasih Cak Itong. Ya, saya kira benar apa yang disampaikan Cak Itong tadi bahwa eh, ini bagaimana katalah sebenarnya warga UMKM atau warga ini sebenarnya sudah mengorganisir. Saya yakin mungkin di tempat kami itu kan walaupun saya bukan asli di wilayah kami, tapi kami sudah di sini mungkin sudah lebih dari ya mungkin hampir hampir katalah 40 tahunan.
Itu awal kami di sini juga eh, sangat jarang penduduknya. Kemudian ya dengan tadi dengan katalah munculnya UMKM ini akhirnya apa? Ya dengan otomatis tadi terorganisir atau mengorganisir dirinya tadi. Ya sebenarnya memang kehadiran dari pemerintah, baik itu kalau pemerintah ya pemerintah desa atau pemerintah apa ya di kota ya kelurahan. Saya kira tinggal atau Pemkotnya tinggal tadi eh, menata tadi ini yang jadi problem kan ketika menata ternyata kan lagi-lagi mohon maaf ini ini di sini mudah-mudahan nggak di wilayah sini di daerah Solo sekitarnya ini ketika pasar tradisional itu dengan apa ya dengan dipugar atau dibangun dengan hal baru itu ya katakanlah dengan gedung yang baru atau pelataran baru itu kok eh, tidak saya nggak tahu ini problemnya apa kok nggak seanu waktu ketika katakanlah belum dipugar belum ditata secara anu ini saya nggak tahu itu apa karena apa saya nggak tahu tapi nah orang sini kan katakanlah oh danyangnya tidak mau itu. Danyang itu apa nunggunya atau apa ya tapi kan ini kan hanya dari segi mistis ya dari sekian tapi saya lihat dari situ eh, apa yang menjadikan katakanlah ketika dipugar penataannya apakah penataannya atau apa ya, malah justru ini yang ngomong bukanan ini survei survei lapangan juga ya. Ternyata sekarang sepi Mas ya. Antara pembeli sama penjual aja lebih banyak penjualnya. Nah, ini kan ya tadi tantangan-tantangan tadi saya nggak tahu inovasinya seperti apa yang ya memang sekarang tantangannya adalah online kan jelas. Tapi sebenarnya mungkin yang agak kalau di Solo Pak, Solo itu yang masih eksis dalam anu kuat itu pasar gedenya. Pasar Klewer ini setelah dibuka juga nggak begitu rame. Kemudian pasar-pasar yang lain dengan bugar dengan gedung yang relatif menarik, tapi ternyata kok pembelinya atau pasar itu malah dari anunya turun. Itu salah satu fenomena aja. Mungkin penyebab penyebab yang lainnya juga ada itu. Monggo rekan-rekan yang mau berkontribusi tadi ini kan role modelnya terus bagaimana katalah karena itu yang penting adalah satu keuletan membangun jejaring membaca pasar atau melakukan analisa usaha tadi analisa pasar tadi kan ini yang beda diambil ketika kita melakukan empowering BUMDes, KOPDes maupun UMKM di dampingan kita ini. Dipersilakan kawan-kawan untuk yang mau menanggapi bertanya untuk Rasyen. Saya yakin kalau ini hal yang apa yang kita angkat ini kan sebenarnya hal yang sangat praktis, mudah ditemui dan insya Allah juga kalau kita tekun bisa juga ditiru dari model-model ini ke desa-desa atau ke UMKM di dampingan kita. Kami persilakan rekan-rekan. Ini Mas. mungkin ah, kita berikan apa akses untuk sudah diberi akses untuk buka mic ya. Jadi Ini saya pikir ini kawan-kawan bisa langsung memberikan komentar dengan membuka mic dan seterusnya. Tapi saya ingin mencoba menegaskan ketika kemudian kawan-kawan di Koperasi Desa Merah Putih atau di BUMDes tidak ada ide bisnis. Ini sebenarnya bisa menjadi salah satu ide bisnis menurut saya adalah bagaimana kemudian kehadiran dari koperasi ini itu menjadi bagian dari pengembangan dari bisnis gerai sembako yang akan dikembangkan oleh Koperasi Desa Merah Putih yang itu salah satunya adalah apa dari 7 gerai yang diharapkan itu bisa dikembangkan. Jadi ketika kemudian berpikir kita jualan nggak
akan harus bayar orang, digrade dan seterusnya. Coba kita bayangkan ketika kemudian tidak punya grade tapi punya gudang aja deh. Cukup satu orang gitu kan dengan data apa dengan akses digitalnya dengan POS yang tadi saya ceritakan dan seterusnya. Satu orang ini hanya kemudian mengelola gudang itu barang-barang yang dibutuhkan oleh apa toko-toko kelontong itu kemudian diantar di apa diantar ke toko-toko kelontong itu di jam-jam tertentu mama. Jadi dia pada sore hari sudah mendapatkan data bahwa warung ini apa ada kebutuhan minyaknya segini, warung ini ada kebutuhan berasnya segini dan seterusnya itu sudah terekam di jam berapa, kemudian ada SOP-nya berapa jam berikutnya disiapkan, kemudian dilakukan pengantaran keliling. Sehingga kemudian kehadiran koperasi ini tidak mengganggu warung-warung warga. Kira-kira kayak gitu. Jadi justru warung-warung warga ini terbantu dengan kehadiran koperasi. Kenapa? Karena dia bisa ikut menjual produk-produk subsidi itu dan dia bisa tidak perlu modal umpamanya. Kenapa? Karena konsepnya titip jual bahwa kemudian koperasi yang punya stok kemudian titip jual dan jangan dibayangkan bahwa kemudian akan banyak di tiap titiknya tapi mungkin di tiap titik itu hanya satu atau dua kemasan apa kemasan berasnya atau mungkin berapa kemasan untuk minyak dan seterusnya berapa tabung dan seterusnya tinggal mungkin dihitung dengan kekuatan dari apa permodalan koperasi atau bisa jadi warung-warung kelontong yang sudah ada ini kan sebenarnya juga sudah ada role modelnya yang di Jogja itu. Warung-warung kelontong ini diajak berembuk, kemudian mereka jadi anggota koperasi. Stok yang kemudian ada barang-barang yang dari koperasi itu mereka harus bayar, tidak ada titip jual. Tetapi bahwa mereka untuk mendapatkan itu nggak perlu kemudian keluar dari warung, dari koperasi yang mengantarkan. Jadi mungkin modalnya satu motor roda tiga gitu kan dengan kemudian gudangnya, kemudian sistem digitalnya apa disiapkan. Jadi setiap hari itu akan ketahuan bahwa oh barangnya yang dari koperasi, yang ada dari koperasi sekian item di tempat ini ah, hari ini laku sekian, maka kemudian dari koperasi mengantarkan dan itu kan tinggal diatur penjadwalannya aja. Oke, kalau keliling di semua semua warung-warung ini kira-kira makan waktu berapa lama sehingga kemudian stok barang yang akan diantar itu sekali jalan itu akan selesai ke semua warung. Jadi mungkin apakah akan harian atau sehari dua kali pengantaran jam berapa sampai dan jam berapa ini keberadaan koperasi membantu, keberadaan warung-warung itu kemudian mendapatkan produk-produk apa yang dengan harga yang baik karena posisi koperasi sebagai grosir. Saya pikir ini akan menjadi menjadi satu ya satu temuan lah ya. Artinya ini model ini sudah ada dilakukan di Jogja. Bagaimana kemudian ini dimodifikasi, kemudian diterapkan di koperasi-koperasi desa Merah Putih yang ada, menguatkan warung-warung kelontong warga itu menjadi mini distribution channel atau menjadi outlet dari KDMP. Jadi akan di catatannya akan bahwa Gere ini melayani sekian outlet yang itu adalah miliknya warga. Seperti kalau mama kita bicara, kalau di warung Madura itu ada showcase, artinya minuman botol yang dingin dan seterusnya. Bisa saja konsep pengembangannya kalau di warung-warung yang kawan jaringan jaringan ini lebih pada di situ juga orang bisa beli kopi seduh mamanya. Kemudian cukup dengan air panas dalam di termos dan seterusnya mau pop mie mau apa itu produk-produknya bisa disuplai dari
dari koperasi, kemudian mereka cukup menjadi bagian-bagian yang menjual. Ini sama seperti kalau mungkin kawan-kawan melihat kopi kelilingnya yang di Jakarta. Itu sepeda dan dagangan itu dari bos. Mereka modal modal tenaga keliling, termos dan seterusnya sudah masuk dalam fasilitas. Air panasnya dia bisa ngambil dari mana aja. Kemudian ada hitungannya, kalau satu saset berarti kamu mesti setor berapa. Ini si bos ini kan nggak perlu kemana-mana, kopi sasetnya itu laku. Karena ada yang jalan keliling, yang jalan keliling setiap satu saset dia dapat dapat ongkos untuk nyeduh sama air panasnya. Kira-kira kayak gitu itu kalau kalau kemudian itu kita coba apa ya? Kita coba implementasikan di warung-warung warga, kemudian KDMP-nya ini sebagai pusat dari distribusi channel. Saya pikir ini akan menjadi satu hal yang luar biasa. Setidaknya kawan-kawan dari KDMP itu bisa menjaga bahwa warung-warung tetap berjalan, kemudian mungkin cukup dengan satu orang tenaga kerja itu sudah bisa melayani kebutuhan dari pola distribusi yang tadi saya sampaikan. Saya pikir mungkin itu catatan saya tambahan Mas Parudi tentang bagaimana kemudian ya model bisnis gerai sembako ini itu bisa kemudian di-down to earth-nya, diturunkan ke lapangannya bisa dengan pola-pola seperti itu. Saya kenapa kemudian kepikiran ini, satu, kita menemukan pola itu ada di KDMP Taman Martani, satu. Yang kedua, ada tantangan yang menarik ketika saya ketemu dengan KDMP di Brebes. Ketika dia menjual dengan harga yang HET atau harga eceran tertinggi, itu uh, gerai koperasinya didemo loh Mas, karena itu dianggap mematikan warungnya warga. Nah, ketika ada seperti ini, maka kemudian yang kepikiran adalah bagaimana mempulakan yang Taman Martani ini dipulakan di Brebes, dan kemudian kita coba tambah dengan sentuhan digital tadi. Jadi gerainya gerainya KDMP itu ya cukup ada satu motor roda tiga atau ada satu sepeda motor dengan keranjang gitu kan, yang kemudian dia akan mengantar produk-produk itu ke tempat-tempat yang yang secara data, oh ini ada kebutuhan ini, oh ini stoknya kosong nih, ternyata tabung gasnya udah laku, dia kosong, kebetulan di sini ada, ya udah langsung diantar dan seterusnya. Ini mungkin bagian-bagian yang menarik yang kita bisa cermati, dan pola ini itu juga terjadi di saya lihat, saya jadi ingat di di salah satu toko grosir lah ya, toko grosir di dekat rumah saya itu ada yang modelnya kayak gitu. Jadi pekerja dia itu lebih banyak pekerja yang naik motor untuk mengantarkan barang. Jadi ada pengantaran barang itu memang untuk keperluan warung-warung. Jadi mereka telepon butuh ini nih, langsung dihitung, oke langsung diantar dan seterusnya. Tapi kalau ini mungkin kita coba melihatnya pada bagaimana KDMP ini menguatkan toko-toko yang atau warung kelontong yang ada di lingkungan desanya. Mungkin mungkin itu. Terima kasih Mas Panudi. Ya, ya, saya kira itu tadi dari Wiro Taman Martani. Taman Martani tadi kan, eh, ya polanya atau pola pola distributornya, terus distribusinya kan luar biasa. Saya kira ini juga sebagai pembelajaran bagi kawan-kawan semuanya. Tapi yang sangat juga tadi, itu memang perlu tadi leader, seorang leader
Leader itu ya pertama leader desanya, kepala desanya. Karena saya yakin dari kepala desanya itu pengaruh juga. Itu nanti saya kira perlu juga ini. Kira-kira kepala desanya respect, respon nggak, komitmen nggak. Ya. Kemudian juga nanti kaitannya dengan ketua koperasinya, kalau itu koperasi BUMDes juga. Saya kira tinggal, makanya ketika saya ketemu pengurus Kopdes, pengurus BUMDes, ya. Pertama ketemu pengurus BUMDes. Ini kadang-kadang saya juga heran, modal sudah dimodali, tinggal katalah action. Kita dampingi apa-apa saja yang perlu kami ya. Kadang kok masih bingung. Ini saya juga sampai sampai apa yang jadi problemnya. Terbuka aja. Saya hari ini nanti juga saya akan ke salah satu desa yang BUMDesnya ya kok nggak segera-segera ini nanti kan kami juga ini mau nggak mau harus tadi turun gunung lah, turun gunung ya. Ini. Kemudian kalau ketemu oleh pengurus Kopdes itu juga sama. Pertanyaannya lebih lebih anu lagi. Setelah ini apa Pak? Setelah ini apa Pak? Mau apa Pak? Nah ini kan kami saya kadang kalau saya memberikan masukan makanya nanti akan saya lingkan lagi Dinas Koperasi ini. Ini kita mau ya kalau kaitannya dengan eh, kebingungan itu kan minimal katakanlah ada memberikan apa yang bisa diusahakan. Kemudian apa dengan kekuatan yang ada ini yang bisa dilakukan. Kalau kaitannya dengan makanya kaitannya dengan birokrasi kan kalau tanya birokrasi kan ya belum ada anggaran dan lain-lain. Ya, saya kan makanya apa yang bisa dilakukan pertama juga oleh dinas tapi juga oleh pengurus Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini kan biar biar nanti saling saling mengisi lah, saling mengisi juga nanti memang tadi ketika seperti Taman Martani tadi tempat mungkin oke, alat transformasi oke tadi sudah disiapkan. Nah ini kan juga nanti dari pihak Menteri BUMN itu seperti apa ketika ketika memang desa sudah ada itu tinggal ini harus ada konsekuensi dan komitmen yang kuat juga biar nanti model-model yang dipilih tadi dari mungkin UMKM-nya retail model retail Merdura dengan jaringannya tadi, kemudian dengan Kopdes Taman Martani tadi lah. Ini saya kira ini juga perluan. Biar ini sebagai referensi. Saya yakin nggak ketika kalau nggak ada referensinya pasti bingung. Sebenarnya eh, di desa pun kan tidak hanya sekedar kita menjual dari barang-barang dari luar, tapi kan dari desa sendiri sebenarnya kan hasil produk-produk desa, baik itu yang mungkin kalau di sini adalah beras atau padi. Kalau di tempat kami ya, Sukoharjo itu padi. Ini yang paling banyak mungkin padi. Sebenarnya padi ini kan eh, memang ada beberapa BUMDes yang sudah, makanya kami kan BUMDes yang sudah produk produk apa beras dikemasi itu sudah ada. Nah, kenapa nggak kerjasama antar BUMDes dengan Kopdes? Ini sudah ada dan panen di sini saya kira panen ya rata-rata 2 kali lah, ada yang 3 kali lah. Harapannya kan juga ini kata juga saya lihat ada beberapa apa ya desa yang sudah tadi BUMDesnya sudah bisa produk padi jadi beras, kemudian dikemasi. Lah kenapa nggak tidak ini kerjasama ini? Telur juga sudah ada. Sebenarnya kan tinggal komitmen bersama, yuk pola kerjasamanya ini yang harapan kami kan seperti itu. Ya memang harus action. Kalau nggak action ya nggak jalan. Action ini yang berarti konsekuensinya ya mikir, ya fisik dan lain-lain. Ini yang persoalan-persoalan yang mendasar ini yang kadang kadang kok nggak anu pada kita gitu loh. Nah ini harapan kami kan juga ini lewat rekan-rekan TPP juga Kopdes dan lain-lain. Yuk kita memang ya awalnya memang harus berat nggak ada. Kami pun selaku selaku person aja untuk memulai sebuah usaha itu
nggak ringan, berat, ya, berat luar biasa perjuangannya. Lah ini harapan kami juga dari BUMDes, Kopdes ini ya harus dimulai dari nol itu. Ini yang tidak bisa tidak. Harapannya juga dari kehadiran dari pihak pemerintah ini. Itu yang bisa saya komentari rekan-rekan. Silahkan rekan-rekan yang, wah ini Mas Irfan Tawakal, monggo. Silakan Mas. Kak, open kamera, open mic Mas. Hmm. Ya, ya, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya sekaitan dengan usaha retail ini ya memang kan di kami di daerah ini kan apa saya bilang retail yang paling terbesar kan memang masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang global ya, katakanlah seperti Indomaret dan Alfamart. Eh, Kebijakan pemerintah provinsi di Sulawesi Selatan itu kan ada kemarin ada kemarin aturan yang keluar, semua retail-retail yang besar itu yang seperti Alfamart, Indomaret itu harus mengoperasikan mengoperasikan retailnya itu di atas jam 10. Karena ini kan kalau mereka buka jam 6 pagi itu kan akan membunuh UKM-UKM yang kecil. Nah, makanya kebijakan itu diambil oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi di sisi lain, retail-retail yang besar ini kan memang memberi dampak yang sangat besar. Katakanlah misalnya kalau ada retail besar itu kan akan tumbuh itu kayak UKM kecil di sebelahnya. Ya, makanya datanglah. Biasanya kan di daerah ini kan di Bantai ini kan banyak juga orang Madura yang memberikan yang ada yang mendirikan usaha-usaha seperti itu. Mereka kan punya jiwa jiwa niaga yang kuat ya. Seperti kami juga orang Bugis Makassar kan hampir sama lah, orang Bugis Makassar sama orang Madura itu kan punya jiwa niaga ya. Kami juga orang Bugis Makassar kan tuh jiwa petualangannya juga sangat besar. Seperti juga Madura. Tapi saya lihat memang di sini yang retail-retail atau yang didominasi oleh Madura itu kan mereka punya ekosistem. Jadi mereka punya mereka juga punya perkumpulan di sini, eh, dan perkumpulan itu cukup besar, dan perkumpulan inilah yang kemudian yang mereka saling membantu. Sehingga dalam perkumpulan itu kan mereka punya pemodal ya, punya pemodal besar. Sehingga ya dari pemodal besar ini yang kemudian yang membiayai orang-orang Madura yang datang di tanah Sulawesi. Itu yang saya lihat, itu yang saya pernah diskusi sama orang-orang Madura di sini. Mereka datang ke Sulawesi itu karena mereka ada pemodal yang memanggil mereka di sini. Kemudian itu yang pertama, yang kedua juga kami juga punya praktek best practice di sini. Salah satu BUMDes di desa kami itu kan ada memang bisnis retail. Jadi dia kerjasama dengan pengusaha waralaba di kabupaten, di pusat kota kabupaten untuk mendirikan usaha itu. Usaha itu usaha ayam goreng ya, ayam goreng, dan itu usahanya sangat besar di pusat kota ini, dan itu banyak diminati orang luar kalau singgah. Saya kira ini contoh baik bagi desa, meskipun desa itu berada di mana di sudut desa, tapi dia punya punya usaha di pusat kota. Nah, ini anunya, ini uniknya juga. Jadi salah satu desa tuh di sini di ujung desa, di desa pedalaman, tapi dia punya usaha retail juga di pusat kota. Nah, ini merupakan best practice juga yang mereka apa best practice yang yang dilakukan oleh BUMDes di Bantai. Saya kira seperti itu Pak Mudi ya dari saya. Ya, terima kasih Mas Irfan Tawakal ya. Tadi sudah berikan contoh kaitannya dengan best practice BUMDes di wilayahnya. Kemudian juga ya, ini saya kira nanti Pak Dekoto juga bisa menanggapi. Ternyata
perantau-perantau ini bisa menggerakkan perekonomian warganya, yang baik itu yang di rantau maupun warga yang di desanya. Ini yang luar biasa. Saya kira Pak Dea. Kalau saya perantau kan perantau dekat itu dari kecamatan-kecamatan lain nggak gitu jauh. Kalau Pak Dekoco kan perantaunya jauh. Mungkin bisa menanggapi dan sekalian closing statement Pak Dekoco kemudian Cak Ito. Monggo Pak Di. Terima kasih. Jadi dari perbincangan kita sebenarnya kalau kemudian kita melihat bahwa perikatan dari perikatan dari apa ya satu komunitas lah ya. Kalau bicara Madura, komunitas Madura dan seterusnya, perikatan kuat saling membantu. Ya sebenarnya koperasi ini jawabannya. Saling membantunya ya di koperasi ini. Artinya tidak mesti harus bicara bahwa karena mereka perantau atau apapun itu. Nah ini mungkin koperasi inilah jawabannya. Saling membantu anggota. Nah, tinggal sekarang yang menjadi menarik mungkin terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Bagaimana kemudian kehadiran Koperasi Desa Merah Putih mampu menguatkan bisnis warga yang sudah ada dengan menggunakan sistem digital, dengan menggunakan semangat kebersamaan, kehadiran gerai sembako tidak kemudian harus mematikan warung yang ada. Bagaimana kemudian warung-warung ini menjadi channeling distribusi dari Koperasi Desa Merah Putih karena perintah kepada Koperasi Desa Merah Putih, perintah kepada Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan kesejahteraan warga. Salah satunya dengan kalau secara spesifik koperasi adalah bagaimana warga mendapatkan harga barang-barang subsidi itu dengan wajar. Ini menjadi catatan pentingnya bahwa kemudian bagaimana alurnya dan seterusnya itu tantangan dari para pemikir-pemikir koperasi, tantangan dari teman-teman pelaku koperasi untuk kemudian menemukan formula yang paling baiknya seperti apa. Potensi desanya sudah didata oleh teman-teman tenaga pendamping profesional. Potensi anggotanya, teman-teman dari koperasi, pengurus koperasi sudah bisa mulai mencermati bagaimana kemudian peluang yang ada dari Koperasi Desa Merah Putih ini bisa termanfaatkan dengan baik, bisa terkelola dengan baik oleh teman-teman koperasi ini dengan sebesar-besarnya kemanfaatan anggota yang dalam hal ini mungkin salah satu target anggotanya adalah mereka-mereka yang punya warung-warung kelontong di wilayah desanya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam sesuai dengan topik yang diangkat Mas Panudi pada pagi ini. Terima kasih, salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam sehat untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Ya, salam desaisme. Monggo Cak Ito. Oke, eh, mengabarkan kebaikan ini. Tampaknya bisa kita mulai juga kebaikan-kebaikan yang harus kita kabarkan melalui Warung Madura ini bisa kemudian disenggol nih oleh TPP maupun oleh pemerintah desa untuk kemudian masuk di dalam dalam pendataan karena eh, Kepmen Kepmendes nomor 249 itu dimulai dari pendataan dan kalau warung Madura itu bisa kemudian kita data maka eh, koperasi Desa Merah Putih akan menjadi jejaring induk di desa itu untuk kemudian bersama-sama berkolaborasi dengan UKM-UKM di desa karena UKM-UKM di desa ini kan bagaikan rumput yang terus kemudian harus tumbuh menjadi bunga-bunga yang kemudian menghiasi intisari taman sarinya desa. Dan Koperasi Desa Merah Putih inilah yang kemudian bersama dengan BUMDes bisa mensupport mereka sehingga mereka pun juga sama-sama bisa eksis. Itu dulu mungkin Mas Pandi yang bisa saya sampaikan pada akhir perjumpaan kita. Salam desaisme.
Salam desaisme. Ya, terima kasih Pak Dekoco, Cak Itong, kawan-kawan semuanya yang telah bergabung di Ngobrol Desa episode 105 pada pagi hari ini. Dan saya yakin dari sharing tadi, best practice, kemudian model-model bisnis, itu bisa memberikan referensi bagi kita semuanya, sebagai modal untuk melakukan pemberdayaan dampingan kita, baik itu UMKM, baik itu Kopdes, baik itu BUMDes, dan saya yakin ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, memperkaya untuk modal-modal kita sebagai TPP. Saya kira sudah lebih dari 1,5 jam. Kita akhiri. Selamat berjumpa kembali di Ngobrol Desa di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.